Bagaimana perkembangan terbaru pemirsa, kami ajak Anda bergabung bersama rekan kami Syamsul Huda dari Surabaya, Jawa Timur. Syamsul Huda, bagaimana proses pencarian terhadap korban? Baik, selamat malam Vena dan pemirsa TV One. Saat ini, malam ini saya masih berada di posko BPBD Kota Surabaya, di mana posko ini tak jauh dari lokasi penyisiran balita Rizky yang berusia 3,5 tahun yang terseret arus hujan lebat di Surabaya pada Selasa sore kemarin. Dan pada pencarian hari ketiga ini, proses pencarian masih difokuskan pada Kali Makmur, di mana Kali Makmur diduga menjadi muara dari arus selokan yang menuju ke Kali Makmur ini, yang diduga bayi balita Rizky ini masih berada di sekitar area Kali Makmur. Namun demikian, proses penyisiran pada hari ketiga ini masih belum membuahkan hasil, meski pihak BPBD Kota Surabaya dan Basarnas telah memperluas area pencarian dari titik awal Kali Makmur hingga radius 5 km, tepatnya di SMP 34 Surabaya di Jalan Wiyung, Surabaya. Dan pada proses pencarian pada hari ketiga ini, beberapa evaluasi sudah dilakukan dan proses pencarian sudah dihentikan pada pukul 17 sore tadi. Dan untuk malam ini proses pencarian hanya dilakukan proses penyisiran darat, di mana proses penyisiran darat ini hanya dilakukan untuk memantau terutama di sisi-sisi enceng gondok yang diduga korban tersangkut di kawasan tersebut. Sementara itu, Basarnas Kota Surabaya juga menyatakan bahwa kendala yang dihadapi tetap dengan banyaknya enceng gondok yang tumbuh di sekitar area kali, sehingga pada siang tadi Basarnas dan BPBD Kota Surabaya sudah menggunakan drone untuk melakukan pemantauan terutama di area enceng gondok. Dan untuk pencarian pada hari keempat besok baru akan dimulai pada pagi hari, tepat pukul 7, di mana evaluasi akan dilakukan terlebih dahulu, koordinasi akan dilakukan terlebih dahulu di posko BPBD ini, sehingga nantinya proses pencarian juga akan kembali dilakukan dengan fokus di sekitar SMP 34 Kota Surabaya, yakni radius 5 km dari Kali Makmur, dan juga akan diperluas lagi nantinya hingga menuju Kali Gunung Sari, Surabaya. Demikian, Kena. Syamsul Huda, kami ingin tahu ada berapa personil yang kemudian diterjunkan untuk melakukan penyisiran ataupun pencarian terhadap korban? Basarnas sendiri menilai bahwa personil yang diterjunkan saat ini sudah cukup. Personil gabungan dari BPBD Kota Surabaya, Basarnas, Tagana, Satpol PP, serta beberapa instansi lain yang juga terlibat, terutama relawan yang juga terlibat dalam proses pencarian ini. Sementara untuk jumlah perahu karet yang disiapkan mencapai 6 perahu karet, dibantu dengan drone yang saat ini mulai siang tadi sudah mulai dioperasikan untuk memaksimalkan pencarian. Dan sesuai dengan standar operasional bahwa proses pencarian akan dilakukan hingga 7 hari, dan hari ini sudah masuk proses pencarian hari yang ketiga, sehingga BPBD dan Basarnas masih memiliki waktu 4 hari, dan diharapkan sebelum 7 hari proses pencarian, korban balita Rizky sudah bisa ditemukan dalam kondisi apapun. Demikian, Kena. Baik, tentunya kami ingin tahu juga pendalaman dari pihak petugas gabungan untuk melakukan pencarian terhadap anak tersebut. Apakah juga sudah mendapatkan ciri-ciri yang cukup begitu, mulai dari pakaian yang terakhir dikenakan untuk membantu proses penyisiran, Syamsul Huda? Salah satu kesulitan yang dihadapi oleh petugas, terutama petugas proses pencarian, di mana saat peristiwa terseretnya balita Rizky ke dalam selokan tersebut, balita Rizky sesuai dengan petunjuk dari CCTV, balita Rizky tidak mengenakan pakaian apapun, sehingga itu yang menyulitkan petugas untuk melakukan proses pencarian. Namun demikian, sesuai dengan analisa, beberapa titik-titik yang diduga menjadi lokasi atau area tersangkutnya
korban Rizky ini masih tetap akan menjadi perhatian dari tim pencarian Basarnas dan BPBD Kota Surabaya. Untuk memaksimalkan proses pencarian, beberapa metode sudah dilakukan, yakni metode estafet dan metode manuver, di mana manuver perahu karet akan berputar-putar di area yang diduga menjadi tempat adanya korban tersebut, sehingga dengan adanya perahu yang diputar-putar tersebut diharapkan korban akan timbul sehingga bisa ditemukan oleh tim pencarian baik dari Basarnas ataupun BPBD dan tim gabungan di Surabaya ini. Demikian. Baik, tentu kita harapkan korban bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat. Terima kasih banyak Syamsul Huda atas laporan Anda langsung dari Surabaya, Jawa Timur.